Hai, perkenalkan, nama saya Roslin Audrey, saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang listrik statis, tepatnya pada materi gaya kalem dan kapasitor. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas keterampilan saya yang diberikan oleh Bapak Sauji ST selaku guru fisika. Tugas ini diberikan pada Zoom meeting pada tanggal 23 September tahun 2020. Yang pertama, sebelum masuk ke gaya kalem, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya perbedaan jumlah elektron dan proton dalam atom suatu benda. Ini dapat kita lihat, elektron adalah partikel yang bermuatan negatif dan proton adalah partikel yang bermuatan positif. Sedangkan netral adalah partikel yang bermuatan netral atau seimbang. Dapat kita lihat di sini. Jika jumlah elektron dan proton itu sama, maka benda tersebut akan dikatakan bermuatan netral. Namun, jika muatan elektron lebih besar daripada proton, maka benda tersebut akan dikatakan bermuatan negatif. Dan jika elektron lebih kecil daripada proton, maka benda tersebut akan dikatakan bermuatan positif. Gaya kalem. Gaya kalem pertama kali ditemukan oleh Charles Augustin de Calem. Beliau lahir pada tanggal 14 Juni tahun 1736 dan meninggal pada tanggal 23 Agustus 1806 pada umur beliau yang ke-70 tahun. Hukum Calem sendiri ditemukan pada tahun 1785. Untuk menghormati jasa beliau, maka nama beliau digunakan untuk menjadi satuan listrik, yaitu satuan muatan kalem. Bunyi hukum Calem sendiri adalah besaran gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Ini dapat kita lihat hukum Calem. Jika muatan dari kedua benda tersebut berbeda jenis, maka mereka akan tarik-menarik. Namun jika muatan dari kedua benda tersebut sama jenis, entah dia positif maupun negatif, dua-duanya akan tolak-menolak. Persamaan reaksi gaya kalem di sini ada yang di udara dan selain di udara. Yang di udara rumusnya adalah F atau gaya kalem sama dengan K. Konstanta kalem nilainya adalah 9 kali 10 pangkat negatif kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kalem kuadrat, atau dapat dicari juga dengan 1/4 dikali Pi dikali permiffitas listrik vakum. Dan di sini juga ada Q1 atau muatan 1, satuannya kalem, sama juga dengan Q2 atau muatan 2. Kemudian dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat adalah jarak antara Q1 dan Q2 dalam satuan meter. Sedangkan selain di udara, di sini ada F sama dengan K dikali Q1, Q2 dan dibagi dengan permiffitas listrik vakum, nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kalem kuadrat per Newton meter kuadrat dikali lagi dengan jarak kuadrat atau R. Resultan gaya kalem atau F totalnya. F total adalah F1 tambah F2 F3 dan sampai Fn atau F selanjutnya. Seperti yang saya katakan tadi, F adalah gaya kalem, satuannya adalah Newton. Sebelum kita masuk ke kapasitor, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang garis-garis gaya listrik. Apa itu garis-garis gaya listrik? Garis-garis gaya listrik adalah visualisasi vektor medan listrik yang tidak pernah berpotongan dan kerapatannya menyatakan kekuatan medan. Jadi semakin rapat maka medannya semakin kuat. Di sini dapat kita lihat pada benda yang bermuatan positif, panahnya menjauhi benda tersebut dan bermuatan negatif yang mendekati. Di sini ada interaksi tarik-menarik. Kita berbesar. Nah, jadi seperti kita terapkan yang di atas tadi, jika bendanya bermuatan positif, maka garisnya akan menjauhi benda tersebut dan mendekati yang bermuatan negatif. Tetapi tidak ada perpotongan di sini. Begitu juga dengan yang
tolak menolak atau sama jenis. Jadi dia menjauhi. Selanjutnya, kapasitor. Kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah alat penyimpanan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan sama besar namun berlawanan. Ini bentuk kapasitor. Nah, di sini ada rumus Q sama dengan C dikali V. Ini adalah rumus jumlah muatan atau muatan pada kapasitor, yaitu C atau kapasitas kapasitor satuannya farad, muatan satuannya coulomb, dan V atau beda potensial satuannya volt. Kemudian kapasitansi. Kapasitansi adalah kapasitas muatan yang dapat disimpan oleh kapasitor. Rumusnya adalah C sama dengan V per Q. Kemudian bahan dielektrik. Apa itu bahan dielektrik? Bahan dielektrik adalah bahan yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas kapasitor. Dapat dilihat di sini. Jadi di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, muatan yang berlawanan, ada satu keping yang isinya positif semua dan satu keping lainnya isinya negatif semua. Di sini biasanya ditambahkan dielektrik untuk menambah kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Di sini D jarak antara kedua keping dan A luasnya. Nah, di sini ada rumus dari dielektrik vakum atau udara. C sama dengan Q per V atau C sama dengan permisivitas listrik vakum dikali A atau luas permukaan keping dan dibagi D atau jarak antar keping. Kemudian jika dia ada selain di udara, maka C sama dengan permisivitas relatif medium dikali permisivitas vakum listrik vakum atau dan dikali A atau luas permukaan keping dan dibagi D. Dapat kalian lihat sendiri satuannya. Kemudian setelah itu energi kapasitor. Energi kapasitor rumusnya ada setengah Q dikali V, kemudian setengah C dikali V kuadrat, dan setengah Q kuadrat dibagi C. Untuk menggunakan rumus ini tergantung dengan soal yang kalian dapatkan. Misalnya soalnya di situ diberitahukan hanya ada coulomb dan beda potensial, maka yang digunakan adalah rumus yang ini. Jadi W itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya itu joule. Kemudian rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor ada dua, yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Jadi ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Rangkaian seri, apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian kapasitor yang disusun sejajar. Jadi ini bisa kita lihat disusun sejajar. Dan di sini beda potensial totalnya adalah V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Dan pada muatan listrik dia Q sama dengan Q1 tambah Q2 sama dengan Q1 sama dengan Q2 dan sama dengan Q3. Sedangkan pada kapasitas total, ada 1 per kapasitas seri sama dengan 1 per C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Jadi ini kebalikannya. Jika sebelumnya kalian ada belajar tentang listrik arus searah, maka untuk rangkaian seri dia bisa langsung ditambahkan, sedangkan pada kapasitor untuk rangkaian seri dia harus menggunakan rumus seperti ini terlebih dahulu. Nah, ini juga merupakan kebalikan dari rangkaian seri. Jadi pada rangkaian paralel atau rangkaian kapasitor yang disusun secara bertingkat 1, 2, dan 3, beda potensialnya adalah V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Namun pada muatan listriknya adalah Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kapasitas total. Untuk kapasitas totalnya bisa langsung ditambahkan seperti C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Kemudian penggabungan kapasitor.
Penggabungan kapasitor adalah menggabungkan kapasitor yang telah bermuatan listrik dengan kapasitor lain. Dilakukan dengan menyentuhkan, menghubungkan dengan kawat halus, atau menghubungkan kutub-kutub yang polaritasnya sama. Rumusnya adalah Pi gabungan atau beda potensial gabungan sama dengan Q1 tambah Q2 dibagi C1 tambah C2. Kemudian, penggunaan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 5. Yang pertama adalah untuk alat untuk memilih frekuensi radio. Yang kedua adalah untuk menghilangkan loncatan api dalam rangkaian saklar. Dan yang ketiga, memisahkan arus bolak-balik atau AC dengan arus arah atau DC dengan menghambat arus AC dan menahan arus DC. Kemudian kapasitor juga dapat digunakan sehingga menghasilkan blitz pada kamera. Kemudian filter pada rangkaian satu daya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dipahami dan selamat belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal dan mengaplikasikan rumus-rumusnya.